Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Orang-orang yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Musyrikan sahabat, namun saya harus jujur, fenomena pagi beriman, sorenya kafir, ini sudah dianggap biasa. Astagfirullah. Malam beriman, paginya kafir lagi, juga dianggap kayak gak ada apa-apa. Fenomena di sekeliling kita ini luar biasa, mungkin karena ini adalah akhir zaman. Sehingga ketika kita betul-betul berpegang kepada nilai-nilai surah Al-Kafir, itu betul-betul dianggap asing. Bahkan tertuduh ekstrem. Walau sesungguhnya tidak demikian. Tapi karena lingkungan kita yang memang seperti ini, yang sudah sangat permisif kepada kemusyrikan, permisif pada kemunafikan, dan ya bisa menerima gitu kebejatan-kebejatan, mungkin karena terlalu banyak berulang-ulang, beribu kali di depan mata, kita menganggapnya sesuatu yang biasa saja. Nah sahabat, mudah-mudahan setelah kita mempelajari, mentadaburi surah Al-Kafirun ini, kita kembali kepada fitrah suci kita. Yaitu apa? Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Fitrah kita itu apa? Islam. Fitrah kita itu apa? Iman. Fitrah kita adalah tauhid. Fitrah kita yang paling tinggi adalah akidah. Kita terikat. Dan gak boleh sembarang lepas. Gak boleh kayak sendal jepit akidah itu. Melekat, mengikat pada diri kita. Gak bisa kapan dibuka, kapan dipakai. Astagfirullah. Wah, itu boleh. Nah ini Ustaz Deden sebelum masuk ke surah Al-Kafirun. Iya. Ini fenomena ini ada kan ya? Ada. Bukan sekarang, tetapi setiap masa ada. Selalu ada. Selalu ada. Tetapi ya artinya di lingkungan sekarang ini lebih masif lagi. Lebih masif lagi. Ya, bentuknya juga warna-warninya juga luar biasa. Warna-warninya luar biasa, dan sebenarnya kalau kita di saat-saat keruh seperti ini, artinya masifnya fenomena-fenomena Al-Kafirun ini, justru di saat masifnya itu kita malah kuat beriman, maka pahalanya juga lebih besar. Lebih besar. Artinya gini loh, dulu-dulu tuh saya nggak tahu ya, pernah nggak sih dari zaman sahabat beda-beda agama doa bareng misalnya gitu. Ya. Saya nggak sampai ke tingkatan itu kali ya, masing-masing. Iya. Masing-masing silakan beribadah, kan kayak Rasul mengutus Muadz bin Jabal kan. Iya. Kalau kamu dapati mereka sedang berada di vihara mereka, di rumah-rumah ibadah, mereka jangan kau ganggu. Iya. Tapi bukan berarti kemudian yuk kita toleran, kita doa bersama gitu. Sekarang saya pakai doa Tuhan saya, setelah itu pakai Tuhan kamu dan seterusnya gitu. Iya, tidak begitu. Iya. Tetapi lebih kepada membiarkan dan bahkan mungkin melindungi mereka. Ya, membebaskan dan melindungi, tapi nggak harus kita jadi ikutan gitu. Tapi kan pelakunya nih pemuka agama yang terkadang jadi masyarakat menganggapnya itu sesuatu yang... Iya. Justru kalau kemudian pada zaman Nabi itu banyak orang-orang yang ingin mendoakan orang tuanya pada orang tuanya itu meninggal dalam keadaan kufur. Iya. Sampai kemudian dalil mereka adalah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mengatakan Rabbana ghfirli wali walidayya. Padahal jelas wali walidayya, kedua orang tuaku, ada orang tuanya yang meninggal dalam keadaan kufur, Nabi Ibrahim alaihissalam. Akhirnya atas dasar ini para sahabat ada yang berdalil bahwa mendoakan orang yang kafir, yang meninggal dalam keadaan kafir karena itu orang tuanya, maka boleh. Yeah. Akhirnya turun dalam surah At-Taubah, wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa amma wa'idati wa'adaha iyyah.
pernah janji Nabi Ibrahim untuk berdoakan, akhirnya Nabi Ibrahim mendoa. Jadi di situ dilarang kita untuk mendoakan. Hanya mungkin begini, Ustaz. Ya. Fenomena yang disebut dengan tradisi ulama itu ada tradisi tauriyah, Ustaz. Tradisi tauriyah itu seperti Imam Asy-Syafi'i dulu ketika ditanya apakah Al-Quran itu makhluk atau bukan, Imam Ahmad bin Hanbal dan para ulama sunnah itu mengatakan Al-Quran kalamullah. Tidak berani mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Sampai kemudian mendapatkan sanksi yang sangat berat dari penguasa saat itu. Ya. Karena tidak sepakat dengan kebijakan pemerintah. Dihukum. Tetapi Imam Syafi'i malah tidak dihukum. Gitu kan. Imam Syafi'i ketika ditanya apakah Al-Quran itu makhluk atau bukan, Imam Syafi'i mengatakan makhluk. Nah, kalimat yang seperti ini kan menggegerkan tuh seorang Imam Syafi'i, termasuk yang dikagumi, bahkan guru Imam Ahmad bin Hanbal justru mengatakan makhluk. Itu tauriyah. Jadi para ulama itu paham bahwa Imam Syafi'i itu bukan mengatakan Al-Quran itu makhluk, tetapi karena kan Imam Syafi'i hanya mengatakan makhluk. Kalau gini Al-Qur'anu makhluk itu baru bahaya. Tapi Imam Syafi'i mengatakan makhluk, nggak ada Qur'annya di awal. Gitu kan. Jadi kalimat-kalimat yang seperti dahulu Nabi Ibrahim pernah melakukan itu. Tauriyah di situ. Tauriyah, bal fa'alahu kabiruhum hadza, misalkan Nabi Ibrahim pernah mengatakan seperti itu. Jurus ngelesnya lah ya. Ngeles gaya ulama gitu. Kata Imam Syafi'i, kenapa saya melakukan ini? Kalau semua ulama sunnah di penjara, siapa yang akan bertahan menjaga sunnah ini? Iya. Baik. Jadi kita sedang membahas betapa fenomena kehidupan dari masa ke masa, semua tekanan dan pertarungan ideologi tidak akan pernah berhenti. Tidak akan pernah berhenti. Nah itulah karenanya ayat ini menjadi penting. Karena dari masa ke masa, di setiap lingkungan, bukan cuma di kantor, bukan dalam konsep bernegara, ya, bahkan di lingkungan paling kecil, di sekolah, di kelas, kita akan menghadapi penindasan-penindasan ideologis. Nah, pada saat yang sama, surat ini sebetulnya mengajarkan kita untuk melarang penindasan ideologi orang lain. Lakum dinukum waliyadin. Jadi ketika kita menang, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba, qul ya ayyuhal kafirun. Tegas saja, bermental pemenang, tetapi pada saat yang sama tidak boleh memaksa orang untuk seperti kita. Saya kira di sini benang merah yang paling penting perbedaannya.